Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi dari Superlab ke-9. Nah, pada Superlab ke-9 ini kita akan mengkonfigurasikan standar access list, routing EGRP, DHCP client, extend access list, dan konfigurasi frame relay. Tambah satu lagi, yaitu konfigurasi dari routing OSPF. Lanjut, kita mulai aja sekarang. Kita masuk ke router 5, ketik aja 0. Kita masukkan IP terlebih dahulu ke setiap interface. Kita masuk ke global config, FA 0/0, interface yang mengarah ke arah server ya teman-teman. Ini oke, tambahkan IP common no SH untuk menyalakan kabelnya, tambahkan IP-nya 30.30.30.1, tambahkan subnet mask-nya, enter. Lalu kita tambahkan ke interface FA 1/0. Nah, ini yang mengarah ke router 1 teman-teman. No SH untuk menyalakan kabelnya, tambahkan IP-nya 31.31.31.1, tambahkan subnet mask-nya, enter. Lalu tambahkan konfigurasi routing EGRP. Exit router EGRP 10. Untuk networknya ada 30.30.30.0, ada network 31.31.31.0, tambahkan common no auto summary, enter. Sekarang kita setting terlebih dahulu IP pada server. Nah, IP-nya seperti ini teman-teman, 30.30.30.2, subnet mask seperti ini, dan gateway-nya adalah IP interface FA 0/0. Oke, langsung aja kita pindah ke router 1. Ketikkan saja 0. Kita masuk ke global config, lalu kita tambahkan IP di setiap interface-nya. Pertama kita tambahkan interface FA 1/0, SH, IP-nya 31.31.31.2, tambahkan subnet mask-nya, enter. Kenapa 31.2? Karena 31.1 sudah dipakai di interface FA 1/0 pada router 5. Oke, lanjut kita ke interface FA 0/0 yang mengarah ke bawah teman-teman. Nah, SH, tambahkan IP-nya yaitu 111.111.111.1, tambahkan subnet mask-nya. Oke, enter. Oke, lanjut kita ke interface serial 2/0. Kita nyalakan kabelnya, kita tambahkan IP-nya yaitu 14.14.14.1, tambahkan subnet mask-nya. Oke, lalu kita tambahkan konfigurasi dari routing EGRP 10. Networknya ke kiri 31.31.31.0 dan ke arah bawah. Tambahkan common no auto summary, enter. Oke, setelah itu kita tambahkan konfigurasi DHCP client agar si PC mendapatkan IP-nya. IP DHCP full DHCP, networknya 111.111.111.0, tambahkan subnet mask-nya. Lalu ketikkan default router 111.111.111.1, enter. Oke, sekarang kita setting IP pada PC-nya menjadi DHCP. Oke, balik static DHCP. Oke, sukses ya teman-teman, PC 0. Lanjut kita ke PC 1. Oke, di sini juga sukses. PC 2. Di sini juga sukses teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke router 5 untuk menambahkan konfigurasi standar access list.
Kita exit dulu ke mode global config, tambahkan common access list 1 deny host 111. Kita akan memblok PC 0 ya teman-teman. Nah ini yang memiliki IP 111.111.111.2. Enter. Masukkan common access list 1 permit ini. Enter. Lalu kita masuk ke interface FA 0/0. Kita masukkan common IP access group 1 out. Enter. Sekarang kita coba. Sekarang PC 0 tidak akan bisa mengakses di server, sedangkan PC 1 dan PC 2 masih bisa mengakses server atau mengeping server. Karena kita coba ping 30.30.30.2. Nah, tidak bisa teman-teman. Oke, coba kita ke PC 1, ping 30.30.30.2. Enter. Tunggu sebentar. Nah, berhasil teman-teman. Coba kita ke PC 2, command prompt ping 30.30.30.2. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil memblok PC 0, PC dengan IP 111.111.111.2. Oke. Lanjut kita ke router bagian kanan, yaitu router 4. Sebentar kita geser dulu supaya terlihat. Oke. Kita tambahkan IP di step interface-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA 0/0 yang mengarah ke server. Masukkan command OSA untuk menyalakan kabelnya. Tambahkan IP-nya yaitu 40.40.40.1 karena networknya 40.0 ya teman-teman. Tambahkan subnet masknya. Lanjut kita ke interface FA 1/0. Kita nyalakan kabelnya. Kita tambahkan IP-nya 24.24.24.1. Tambah subnet masknya. Enter. Lalu kita konfigurasikan routing OSPF. Router OSPF 1 networknya tadi ke atas 40.40.40.0. Tambahkan wildcardnya. Tambahkan areanya. Lanjut ke arah kiri, networknya 24.24.24.0. Tambahkan wildcardnya. Lanjut kita ke router sebelahnya, yaitu router 3. Oke, tekan saja 0. Kita tambahkan IP di step interface-nya. Masuk ke global config, interface FA 1/0 ke arah router 4. Nyalakan kabelnya. Tambahkan IP 24.24.24.2. Tambahkan subnet masknya. Enter. Nah, kenapa 24.2? Karena 24.1 sudah dipakai ya teman-teman di interface FA 1/0 di router keempat. Lanjut ke interface FA 0/0. Kita nyalakan kabelnya. Kita tambahkan IP-nya 122.122.122.1. Tambahkan subnet masknya. Nah, 122.1 ini akan menjadi gateway dari ketiga PC ini ya teman-teman. Oke. Lanjut kita ke interface serial 2/0. Kita tambahkan IP-nya 14.14.14.2. Tambahkan subnet masknya. Oke. Enter. Lalu kita konfigurasikan routing OSPF. OSPF 1 network ke arah kanan dan bawah ya teman-teman, 24.24.24.0. Tambahkan wildcardnya area 0. Lalu network ke arah bawah 122.122.122.0. Tambahkan wildcardnya
area 0. Oke, lanjut kita konfigurasikan DHCP client. IP DHCP full DHCP, networknya 122.122.122.0, tambahkan subnet masknya, tambahkan default router 122.122.1. Nah, ini akan menjadi gateway dari ketiga bus ini, teman-teman. Enter. Sekarang kita setting IP pada PC-nya menjadi DHCP. Oke, berhasil ya teman-teman. Lanjut, kita ganti ke DHCP. Nah, PC 4 juga berhasil. Coba kita ke PC 5, kita ganti DHCP. PC 5 juga berhasil. Oke, sekarang kita setting IP pada si server. Nah, gateway-nya di sini adalah 40.40.1 dan IP-nya adalah 40.40.40.2. Subnetnya sama ya teman-teman, seperti biasa 255.255.255.0. Oke. Sekarang kita masukkan konfigurasi access list extend. Nah, masuk ke router 4 lagi teman-teman. Kita ke global config, kita tambahkan commandnya itu access list 100 deny, tambahkan ICMP. Nah, di sini kita akan mencoba PC dengan dengan network 122.122.122.0 ini. Dia tidak bisa ngeping ke server, namun bisa mengakses web server dari si server. Web browser dari si server. Nah, kita masukkan akses 100 di ICMP 122.122.122.0, tambahkan wildcard-nya, lalu tambahkan host IP dari si server 40.40.40.2, tambahkan command echo, enter. Lalu kita tambahkan command access list 100 permit IP any, enter. Lanjut kita ke interface FA 0/0 sama kayak tadi, IP access group 100 out, enter. Nah, sekarang kita bisa coba IP pada network 122.122.122.0 ini. Dia tidak akan bisa ping ke server, namun masih bisa mengakses web browser dari si server. Kepencet lagi. Salah teman-teman. Command prompt ping 40.40. Oke, unisable ya teman-teman. Sekarang kita coba ke web browsernya, tekan aja 40.40. Nah, masih bisa ya teman-teman, masih bisa diakses untuk web browsernya. Coba PC 4 ping 40. Oke, unisable. Kita coba web browsernya. Oke, masih bisa diakses web browser dari si server. Coba kita ke PC 5, ping 40.40. Nah, host unstable. Coba kita ke web browsernya, ketikkan aja IP dari si server. Nah, di sini juga masih bisa mengakses web browser si server. Oke, sekarang kita ke router tengah. Kita tambahkan IP pada step interface terlebih dahulu. Oke, ketikkan aja no, masuk ke global config, tambahkan
kita masuk terlebih dahulu interface FA 0 per 0. Kita tambahkan IP nya yaitu ke arah PC yaitu 50.350.350.1. tambahkan subnet masknya. Oke, 50.1 ini akan menjadi gateway dari si PC tengah ini teman-teman. Oke, lanjut kita tambahkan interface FA serial 2 per 0 IP. Tambahkan command NASA untuk menyalakan kabelnya, baru tambahkan IP nya 14.14.14.3, lalu tambahkan subnet masknya. Oke, lalu sekarang kita tambahkan konfigurasi frame relay. Nah, kita akan kembali ke router. Sebentar. Kita masuk aja ke router tengah ini. Lalu kita masuk ke, nah kita sudah di interface serial 2 per 0. Langsung aja kita masukkan konfigurasi dari frame relay. Encapsulation, frame relay, enter. Langsung kita masukkan aja frame relay interface DLCI. Nah, kita di sini akan menambahkan DLCI-nya 301. Nah, di sini harusnya kita tidak usah. Di sini kurang satu huruf. Nah, lanjut kita ganti jadi 221, lalu tambahkan lagi jadi 222. Oke. Kita di sini kita hapus saja yang frame relay 301 karena ini tidak diperlukan. No. Sebentar. Oke. Jadi frame relay-nya hanya 221, 222. Oke. Lanjut kita ke sini. Ke router 2. Kita exit dulu ke interface SE serial 2 per 0. Lalu kita encapsulation frame relay. Lalu tambahkan frame relay interface DLCI. Di sini jika tadi di sini kita setting 221 dan 222, kita akan setting di sini 231 dan 232. Enter. Lanjut kita setting frame relay pada router 1. Sebentar. Oke. Kita masuk ke interface serial 2 per 0. Kita masuk ke encapsulation frame relay, enter. Lanjut kita tambahkan konfigurasi frame relay interface DLCI. Tadi di sini 221, kita tambahkan berarti di sini 211. Enter. Lanjut kita di sini 212. Oke, enter. Setelah itu kita setting pada cloud ya teman-teman. Nah, sebentar. Pertama serial 0 ke arah kiri kita setting terlebih dahulu
di LCI tadi ada 211, ini R1 sorry 1 router 2. Oke, kita add aja. Oke, lalu 212 dari router 1 ke router 3 kita add. Oke, lanjut kita ke serial 1. Serial 1 itu ke kanan sini ya teman-teman. Kita tambahkan tadi 231, name-nya router 2 ke router 1, add, terus 232 router 2 ke router 3 kita add. Lanjut ke serial 2. Tadi kita tambahkan di sini 221. Sebentar, kita lihat dulu. 221 dan 222. Oke, name-nya R3 atau router 3 ke router 1 kita add. Lalu 222 router 3 ke router 2 add. Lanjut kita setting frame relay di sini. Serial 0 router 1 ke router 2. Lalu di sini jawabannya adalah kebalikan serial 1 router 2 ke router 1. Oke, kita add. Lalu setelah itu router 1 ke router 3. Kita ke serial 2, router 3 ke router 1. Oke, kita add. Lalu kita ke serial 2. Ke serial 1, router 2 ke router 3. Lalu kita serial 2, router 3 ke router 2. Oke, nah ini sudah sama semua ya teman-teman. Router 1 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 2 ke router 3, router 3 ke router 2. Oke, sekarang coba kita ping dari PC 2 ke PC tengah. PC tengahnya belum kita tambahkan IP teman-teman. Di sini IP-nya adalah 50.2 teman-teman. 50.50.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 50.50.50.1. Oke. Sekarang coba kita tes untuk ngoping file teman-teman. Sekarang kita coba tambahkan IP root terlebih dahulu teman-teman. Dari router tengah ke router ke network dari 11.0 ini. Kita coba. Kita masukkan static routing aja. IP root 111.111.111.0, tambahkan subnet masknya, lalu tambahkan jalur destinasinya yaitu 14.14.14.1. Enter. Sekarang coba kita ping. Oke, sebentar, masih proses. Sebentar teman-teman. (14.14.1). Ya, udah benar. Oke. Nah, sekarang
Nah, kita akan bahas nanti ini teman-teman. Seharusnya ini bisa IP root 111.111.111.0, tambahkan subnet masknya. Oke, udah benar. Frame relay-nya udah benar. Serial 0 211 serial. Oh, sorry teman-teman. Ya udah benar. Serial 2 yaitu dulu di situ. Ya, udah benar. Oke. Mungkin ada sedikit bug atau nanti kita akan beri keterangan di deskripsi teman-teman. Nah, kita telah berhasil mengkonfigurasikan semua yang ada di Superlab 9 ini, mulai dari standar checklist, routingnya gRP, DHCP client, konfigurasi frame relay, routing SPF, extend access list, dan DHCP client di sini. Oke, mungkin sekian pembahasan konfigurasi dari Superlab ke-9 ini. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.